Worship Community dimanapun Anda berada, hari ini masih dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamat kami satu-satunya, hanya Engkau Allah yang setia. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat
sembah dan puji hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ alone. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ alone. Tuhan Yesus, di penghujung tahun 2021 ini kembali kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan buat kami. Biarlah kami boleh terus melangkah maju Tuhan Yesus, menjalani kehidupan ini dan tentunya bersama dengan Tuhan Yesus, memasuki tahun yang baru. Entah bagaimana keadaan di dalam dunia ini, tetapi biarlah kami memiliki pengharapan yang pasti dan iman yang semakin diteguhkan di dalam Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan terus menguatkan kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus kami kuat untuk terus menjalani kehidupan ini. Pimpin kehidupan kami, biarlah pada saat ini pun kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan masih berikan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah Midweek Worship Community dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak jiwa lagi yang boleh mengenal Sang Juru Selamat, penebus kami satu-satunya, yang menebus kami dari dosa dan memindahkan dari kegelapan menuju terang dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap yang mengikuti Midweek Worship Community. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Chris. Rejoice. Shalom, shalom, shalom saudaraku. Saya Pendeta Kristianto, Gembala Sidang Gereja Baptis Paitani Sukabumi, berserta dengan keluarga, istri dan juga anak-anak, mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022 untuk seluruh keluarga besar Midweek Worship Community dimanapun saudara berada. Kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, di gereja, di lingkungan kita. Kiranya damai Natal itu nyata dalam kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara sekalian berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kalau kesempatan ini Tuhan boleh kami gunakan untuk mendengar suara Tuhan. Berbicaralah atas kami, pertajam pendengaran kami, pimpin sertai supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau saja. Jamah mulut bibir hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, biarlah Engkau lengkapi, Engkau sempurnakan, supaya setiap perkataan berasal daripada Engkau saja. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita
2 tahun lebih ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, Allah beserta dengan kita. Kita tidak mungkin meragukan bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Buktinya sampai hari ini kita boleh berdiri, boleh merayakan Natal tahun 2021 ini dengan sukacita dan semangat baru di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pandemi menghambat banyak hal dalam kehidupan kita. Pandemi telah merusak rencana-rencana besar dalam kehidupan kita. Pandemi telah membatasi kehidupan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, usaha kita, akhirnya terbatasi oleh pandemi COVID-19. Terlebih, pemerintah pun menghimbau supaya tidak terjadi gelombang ketiga. Meski minggu ini Omikron sudah masuk di Indonesia. Tetapi kita perlu meyakinkan diri bahwa ketika Natal itu ada, Yesus lahir menyatakan bahwa Allah beserta kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Tetapi tidak memungkiri, kita seringkali suka menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, menyalahkan kelahiran kita. Kok kenapa saya lahir di keluarga miskin? Kenapa saya lahir di Indonesia? Saya kenapa lahir di Sukabumi? Saya kenapa lahir di tempat lain? Di pedesaan, di perkotaan, bahkan di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Kenapa saya tidak di Eropa? Kenapa saya tidak di tempat-tempat yang menyenangkan? Kita seringkali komplain dalam kehidupan ini. Sering kita merasa tidak puas dengan keadaan diri kita. Ketika kita melihat teman kita dengan kondisi dan pekerjaan usaha yang luar biasa, kita merasa tidak puas. Kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak seperti orang yang ada di sebelah saya? Oh, teman saya ini lebih sukses dan lain sebagainya. Oh, kenapa teman saya ini pintar? Kenapa saya biasa-biasa saja? Seringkali kita menyalahkan keadaan. Kita seringkali pasif, seringkali fiktif, membuat kita seperti paling menderita di dunia ini. Padahal saat firman Tuhan dikatakan di Matius pasal pertama ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Natal tahun ini membuktikan bagi kita bahwa penyertaan Tuhan itu masih ada sepanjang hidup kita. Bukan saja waktu situasi menyenangkan, bukan saja pada situasi yang mungkin kita merasa, oh ini luar biasa, saya sukses. Tetapi ketika di masa-masa sulit pun, di masa-masa pandemi ini, Tuhan sudah membuktikan kepada kita penyertaan Tuhan. Tidak dibiarkannya tergeletak kita. Meski kita mengalami, mungkin saudara-saudara di komunitas ini mengalami COVID, sakit penyakit, atau dipecat, atau dirumahkan, atau situasinya atau usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh meragukan penyertaan Tuhan. Minggu ini saat saya berkunjung ke salah satu jemaat dan mencoba menguatkan jemaat yang sudah sakit sekitar 5 tahun. Beliau hanya bisa terbaring di tempat tidur, di satu ruangan kamar yang didesain supaya dapat mudah diakses ke toilet, kemanapun juga. Dan selama 5 tahun ini beliau bergantung kepada orang lain, secara khusus keluarganya. Tidak bisa bergerak karena apa? Kaliumnya yang terus turun. Kondisi itu saya datang, tetapi beliau masih katakan, saya harus semangat pendeta. Di situ Tuhan menegur saya. Di situ saya belajar banyak hal. Kita yang masih bisa menikmati hari-hari kita, boleh bebas, boleh menghirup udara bebas, boleh bersama dengan keluarga, bisa jalan, masih bisa ngopi bersama dengan teman meski harus menjaga jarak, harus prokes, masih bisa belanja ke pasar, masih bisa belanja ke mall, masih bisa jalan keluar kota, meski harus dibatasi. Terkadang kita tidak puas.
Kita tidak bisa bersyukur. Kita tidak bisa katakan, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hari itu saya menangis, Tuhan sungguh terima kasih. Engkau mempertemukan minggu ini dengan jemaat yang selama ini sakit, yang tidak bisa melihat sinar matahari. Beliau tidak bisa menghirup udara segar, tidak bisa melihat keramaian perkotaan Sukabumi. Dia tidak bisa bersama-sama dengan teman-teman mempersiapkan Natal. Dia hanya bisa terbaring. Tetapi dia katakan, aku masih punya Tuhan, aku harus semangat. Dia merasakan penyertaan Tuhan. Meski dia harus terbaring di tempat tidur, tetapi dia masih boleh merasakan bahwa Tuhan menolong hidupnya. Kita yang masih sehat, kita yang masih kuat, terkadang kita letih, lesu, kita sering komplain, kita tidak suka dengan kondisi keadaan kita. Di mana rasa syukur kita? Bahkan di Natal ini, kita seringkali tidak bersyukur. Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya 2 tahun ini. Dan bahkan Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan menyertai engkau bukan hanya 2 tahun ini. Aku akan menyertai engkau esok hari, bulan depan, tahun depan, bahkan 10 tahun yang akan datang, bahkan 15 tahun yang akan datang, sampai Yesus datang kedua kali. Penyertaan Tuhan, ya dan amin. Saatnya kita menyambut Natal dengan sukacita. Saatnya kita menyambut Natal dengan rasa syukur. Saatnya kita menyambut Natal dengan terus melanjutkan kehidupan ini. Hidup kita belum berakhir. Kita harus terus melanjutkannya. Kita harus terus bergerak maju, menatap hari esok, menatap bulan depan, menatap tahun depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tinggal beberapa jengkal lagi, tinggal beberapa hitungan hari lagi, kita bisa masuk tahun 2022. Tetapi Tuhan tidak ingin kita masuk dengan bayang-bayang masa lalu, ketakutan-ketakutan kita. Tuhan tidak ingin kita masuk 2022 dengan komplain, dengan bersungut-sungut, dengan tidak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita, Tuhan menginginkan komunitas ini untuk menatap tahun 2022 dengan semangat yang tinggi, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan hari ini Natal. Sehingga nampak jelas Kristus Natal di hati kita, di keluarga kita, tengah-tengah pekerjaan kita, tengah-tengah aktivitas kita. Yesus tampak dalam hidup kita. Jangan menyerah. Ayo berdiri bersama-sama, tatap hari esok dengan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan. Karena Allah beserta dengan saudara, Allah beserta dengan saya, Allah beserta dengan kita semua. Dan saatnya kita merendahkan hati kita, belajar. Seperti pesan Paulus di Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku melupakan sakit penyakitku, aku melupakan 2 tahun terakhir ini dengan penuh ketakutan, dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh keluh kesahku. Aku melupakan itu dan menatap 2022 dengan kekuatan Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pesan ini mengajarkan kita, mengajak kepada kita, mari kita move on. Move on dari masa lalu yang membelenggu kehidupan kita. Move on dari masa lalu yang menghambat kehidupan kita. Move on dari masa lalu yang membelenggu pikiran kita, yang merusak harapan kita. Move on bersama dengan Tuhan. Lari, arahkan diri kita kepada tujuan yang benar.
seperti yang Paulus lakukan. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak bisa merubah situasi ini. Bahkan Tuhan tidak pernah merubah situasi saat ini. Meski Tuhan mampu, meski Tuhan bisa, tetapi Tuhan tidak lakukan. Yang saat ini harus diubah adalah saya dan saudara. Diubah pola pikirnya, diubah merespon keadaan ini dengan benar di dalam Tuhan. Yang harus berubah adalah cara kita menghadapi kehidupan ini. Engkau yang terus mengeluh dalam kehidupan ini, engkau yang terus menggerutu komplain kepada Tuhan, saat ini stop. Bersyukurlah kepada Tuhan. Lupakan yang telah di belakang. 2 tahun ini memang banyak kabar duka cita. Banyak kabar dari teman-teman yang sedang bersedih, kehilangan orang yang dikasihi. Banyak kepiluan dirasakan oleh orang-orang percaya. Tetapi Tuhan izinkan supaya kita lebih kuat. Tuhan ingin saudara dan saya kuat menghadapi kehidupan di dunia ini. Supaya apa? Supaya melalui pengalaman saya dan saudara melewati masa sulit, masa pandemi ini, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Bukan untuk ketenaran saya dan saudara, bukan untuk kebaikan saya dan saudara, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, di mana melalui kehidupan saya dan saudara, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Melalui Natal tahun ini, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dalam kehidupan saudara dan saya. Waktunya berdiri untuk terus moving forward. Seperti yang dikatakan Paulus di ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saatnya kita meraih kembali semangat itu. Saatnya kita menatap tujuan, visi Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang, menjadi terang dan garam dunia, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Lakukan itu. Bergerak terus maju di dalam Tuhan. Jangan kendor. Jangan patah semangatmu. Tetapi bangun semangatmu dengan tujuan yang benar, yaitu tujuan dari Allah. Terus bergerak maju, miliki semangat hidup yang baru. Dan ingat, teruslah melekat kepada Allah di masa-masa seperti ini. Karena Dia kekuatan kita satu-satunya. Harta tidak bisa menyelamatkan kita dari COVID-19. Keluarga kita tidak bisa menyelamatkan. Bahkan dokter, pegawai-pegawai rumah sakit pun banyak yang meninggal karena COVID-19. Kehebatan dunia tidak bisa menyelamatkan. Superman, Batman, Spiderman, yang man itu nggak bisa juga menolong hidup kita. Yang bisa menolong hidup kita yaitu Allah Immanuel. Karena apa? Janjinya iya dan amin ada sampai hari ini. Sebaiknya kita memaknai Natal ini, memakai momentum Natal ini untuk kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, sebagai orang-orang yang ditunjuk, dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan untuk membangun kembali komitmen baru di dalam Tuhan, memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Natal ini menjadikan momentum kita semakin cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Mari sahabat-sahabat midweek worship community. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dialah kekuatan kita. Cinta Tuhan. Semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Mari pakai Natal ini sebagai momentum kita untuk bangkit kembali
apapun keadaan Bapak Ibu Saudara. Saat ini mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit. Saat ini mungkin saudara sedang menghadapi tantangan-tantangan dalam pendidikan di kuliah, atau mungkin saat ini sedang menghadapi pekerjaan, karir yang mungkin terancam, harus dirumahkan dan lain sebagainya. Atau saat ini usaha saudara sedang dalam keadaan tidak baik, diambang kehancuran. Mari pakai momentum ini untuk boleh memandang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku percaya semua janji-Mu iya dan amin. Penyertaan-Mu ada sampai hari ini. Aku mau bersyukur, aku mau menaikkan pujianku di dalam kehidupanku hari lepas hari. Sehingga hatiku, pikiranku, dan kehidupanku memuliakan Tuhan. Mari terus maju, moving forward di dalam Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Natal penuh sukacita. Natal adalah bagian kehidupan kita untuk melupakan masa lalu, menatap pengharapan yang baru di dalam Kristus, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kami supaya kami terus bergerak dalam kehidupan bersama dengan Engkau. Kami mau bersyukur. Melalui Natal ini kami mau melihat kembali pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh terbukti. Kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan hormat kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati komunitas ini Tuhan. Midweek Worship Community ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkati mereka satu persatu, supaya mereka semakin cinta Tuhan, semakin terus melekat kepada Tuhan, sehingga hidup mereka hidup karena kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, kami AKBP Tafil Suapto dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati Midweek Community. Shalom. Hai, Midweek Worship Community. Merry Christmas. May this Christmas bring the happiness for you and your family. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Kami keluarga dan mengucapkan selamat Natal 2021, tahun baru 2022 kepada Midweek Worship Community. Damai Natal beserta kita semua. I'm dreaming of a white Christmas. Merry Christmas! Midweek Worship Community dimanapun Anda berada di Indonesia dan berbagai negara, hari ini kita bersuka cita karena hari Natal. Dan ini merupakan great joy. Kesukaan besar karena Juru Selamat telah lahir dalam hati kita. Biarlah Midweek Worship Community dimanapun berada menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan Midweek Worship bertambah luas sampai ke seluruh dunia dan bisa menjadi berkat melalui saudara. Amin. Oke. Merry Christmas and Happy New Year.